Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam renungan pada pagi hari ini. Bila firman Tuhan boleh menguatkan kita sebelum kita mengawali aktivitas kita pada saat hari ini. Puji Tuhan, pembacaan ayat renungan pagi pada hari ini, pada pagi ini terdapat di dalam Mazmur 121 ayat 1-8. Judul perikop Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan, pembacaan ayat pada pagi hari ini boleh menguatkan kita, boleh menjadi dasar sebelum kita mengawali aktivitas kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhanlah pertolongan kita. Allah yang telah menciptakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Tuhan tidak hanya menciptakan satu kota atau satu negeri, tapi Tuhan telah menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang telah menciptakan bumi dan seisinya. Dia adalah Allah yang luar biasa. Banyak penguasa di bumi ini, banyak orang terpandang di bumi ini dengan banyak penjaga. Penguasa-penguasa tersebut pastinya akan dijaga oleh tentara, oleh para penjaga yang terlatih. Tapi dengan kondisi saat ini, apabila para penguasa ini, orang yang sebagai penguasa ini atau orang yang terpandang ini terserang virus corona, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun harta melimpah, meskipun memiliki banyak sekali harta, kendaraan yang melimpah, memiliki gedung banyak dengan penjagaan yang cukup ketat, tetapi apabila penguasa ini terserang virus corona yang tidak terlihat, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk kembali lagi mengingat akan kisah Daniel. Daniel pada saat dimasukkan ke dalam gua singa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya mengandalkan Tuhan yang telah menciptakannya. Daniel hanya mengandalkan Allah yang telah membentuk dia. Daniel hanya berserah pada Tuhan, bahwasanya dia memiliki Allah yang luar biasa dalam hidupnya. Dia memiliki Allah yang dahsyat, yang sanggup melepaskan dia dari setiap masalah. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daniel mengandalkan Tuhan, sehingga Daniel tidak diterkam oleh singa-singa yang buas. Daniel boleh dilepaskan dari terkaman singa yang terdapat dalam gua tersebut. Karena apa? Karena Daniel mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kondisi akhir-akhir ini, siapa yang menjadi andalan dalam hidup kita? Apakah harta kita, atau kepandaian kita, atau apapun yang kita miliki? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan yang menjadi andalan dalam hidup kita. Bila Dia menjadi pusat dalam hidup kita, karena Dia adalah Allah yang telah menciptakan dan membentuk kita.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi bahwasanya kita harus mengandalkan Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber segala sesuatunya. Dia adalah pertolongan kita, Dia adalah penjaga kita, dan Dia adalah andalan dalam hidup kita. Pertanyaannya, siapakah yang menjadi andalan dalam hidup kita? Apakah harta kita, kekuasaan kita? Dia adalah andalan kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang telah membentuk kita. Puji Tuhan, bila renungan pagi pada saat ini boleh menguatkan kita, untuk kita boleh mengingat akan kebaikan Tuhan, untuk kita boleh kembali lagi bahwasanya Dia adalah Allah yang telah menciptakan dan membentuk kita, saudara. Dia adalah Allah yang telah memberkati kita hingga pada saat hari ini. Puji Tuhan, demikian renungan pada saat pagi hari ini. Biarlah boleh menguatkan kita untuk kita boleh mengawali aktivitas kita pada saat pagi hari ini. Saya akan mengajak kita semua untuk berdoa, untuk kita boleh berserah kepada Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagi Engkau ya Bapa. Kaulah Allah kami, Kaulah Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kaulah Allah pertolongan kami Tuhan. Kaulah Allah yang telah membentuk kami Tuhan Yesus. Kaulah Allah andalan kami Tuhan. Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini kami boleh diingatkan untuk kami bahwasanya Engkau yang telah membentuk kami Tuhan. Kaulah yang telah membentuk langit dan seisi bumi ini Tuhan Yesus. Kaulah Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Apalah kami Tuhan, kami adalah ciptaan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, berkati kami, urapi kami Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dengan kondisi apapun Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus. Bila Tuhan yang tetap menjadi andalan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini kami mau mengawali aktivitas kami Tuhan, sebagai apapun pekerjaan kami Tuhan Yesus, bila Tuhan yang akan memberkati. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan setiap aktivitas kami Tuhan Yesus, setiap apa yang kami lakukan pada saat pagi hari ini, biarlah boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.